minggu itu karena tidak percaya, dia pergi ke makam, menemukan dan melihat apa yang terjadi, lalu berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Artinya kebangkitan memang cuma diberikan kepada orang-orang jahat, murid-murid tidak. Apa pembuktiannya? Kita lihat ketika oknum ini sudah keluar dari kubur dan bertemu dengan murid di Lukas 24 nomor 36, 37 sampai 44. Sampai 40 dan seterusnya. Dikatakan kemudian di sana Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Harusnya kalau mereka mendapatkan tanda, jangan kau katakan omong kosong, kan gurumu sudah mengajarkan kalian dia akan bangkit pada hari ketiga. Tapi ternyata Yesus tidak mengajarkan kepada mereka. Mereka hanya diajarkan dia akan bangkit, anak manusia akan bangkit, dia akan bangkit, dia akan dihukum, mereka akan dihukum, dia akan diserahkan. Tapi dia tidak mengatakan aku enggak, tapi dia. Nah, ketika muncul orang yang disalib di tengah-tengah mereka, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Lalu oknum ini berkata, kenapa kamu takut? Bukankah aku ini Yesus? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, rabalah aku, inilah aku, ini bekas paku, ini ada nih. Ada nggak di antara kalian punya makanan? Maka mereka memberikan Yesus ikan goreng dan sedikit madu. Untuk apa? Untuk meyakinkan aku Yesus. Kenapa bisa meyakinkan? Berarti murid tidak percaya itu adalah Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, Matius 28 nomor 18. Mereka kemudian dia menampakkan diri lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa. Tetapi di antara mereka ragu dan tidak percaya. Artinya, kalaupun percaya, sebelumnya jauh itu di Bukit Zaitun, Matius 24, 4, nomor 5, nomor 23, 24, 25, 26, Yesus berpesan kepada mereka di Bukit Zaitun, Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku, yang pertama, aku akan nampak di tengah langit. Yang kedua, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda kedatanganku. Jadi, apabila ada orang berkata, bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku dalam bilik, ada Mesias di sini, ada Mesias, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Berarti oknumnya yang mengaku Yesus itu berupaya supaya muridnya percaya, ini aku loh, ini tanganku, ini kakiku, rabalah aku. Lalu Thomas mencolokkan katanya perutnya, tangannya ke perutnya, baru dia percaya, ya Allah ya Tuhanku, ternyata betul-betul kau adalah guruku. Sudah terjebak sebagaimana nubuatan, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Waspadalah agar jangan kalian disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Yang keluar dari kubur mengaku, aku gurumu, aku Kristus, percaya padaku. Akhirnya sebagian percaya, sebagian tidak percaya. Sekira begitu Bang, panjang lebar kita di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 55 tadi. Silakan. Aku mungkin punya dua pertanyaan lagi, tapi aku sempat kaget melihat postingan ini bahwa Pak Ulis hanya settingan. Maksudnya apa tuh Bang Sumar? Dia pikir abang ini Muslim. Biasanya dari teman-teman kita non Muslim. Aku punya sisa dua pertanyaan lagi Bang. Baik, itu abang. baginda Nabi Muhammad mendapatkan wahyu lahir sekitar tahun 570 ya. 40 tahun kemudian mendapatkan wahyu di Gua Hira, berarti sekitar tahun 610. 632 beliau meninggal ya, berarti aku mau bertanya Bang, kenabian beliau aku perkirakan 22 tahun ya, 22 tahun. Pertanyaan saya, apakah Al-Quran turun secara bertahap selama 22 tahun ataukah turun di dalam satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar Bang? Itu aku sedikit mendapatkan kesulitan di situ Bang. Ya, baik. Jadi Al-Quran itu diwahyukan secara berangsur-angsur. Dan Al-Quran itu datang pas di malam Lailatul Qadar. Yang pertama wahyu itu datang pada masa itu.
Jadi Al-Quran ini dikatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran diwahyukan secara berangsur untuk disaksikan oleh sejazirah Arab. Orang Arab, orang jahiliyah, orang keras, orang yang beringas, orang yang kejam. Bagaimana mungkin seorang anak yatim piatu bisa menaklukkan Arab? Orang kejam ini, orang beringas, orang jahiliyah ini, kalau mereka tidak membuktikan kebenaran demi kebenaran yang ditorehkan Nabi Muhammad selama risalah kenabiannya, pasti sudah diupayakan untuk dieksekusi. Nah, ini pembohong, ini penipu. Tapi karena dia menyatakan kebenaran, mereka takjub, mereka mengikut. Itu yang pertama. Jadi Al-Quran diwahyukan pada malam Lailatul Qadar sampai kepada usia masa pewahyuan 22 tahun lebih. Itu abangku. Jadi berangsur-angsur dia tidak satu malam sekaligus turun di malam Lailatul Qadar itu, enggak, tapi berangsur-angsur. Makanya Al-Quran itu nggak bisa hilang, karena setiap hari diulang, dibaca, dibaca, diuraikan, dijelaskan, ditafsirkan, diuraikan, itu terus menerus sampai berpindah kepada sahabat sebagai legitimasi. Khusu Al-Quran min arba'ah. Kata Nabi, terimalah Al-Quran dari sahabatku. Artinya Nabi Muhammad memberikan legitimasi kepada sahabat-sahabat, kepada umat Islam. Mohon maaf, berbeda dengan Yesus. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada 4 kitab kanon, Kisah Para Rasul, Ibrani, Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus, dan 13 surat Paulus. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi. Berbeda Al-Quran. Al-Quran menyatakan itu dan seterusnya. Nah, kemudian ketika Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur abangku, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, langsung diajarkan kepada sahabat. Contoh, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu Nabi Muhammad langsung urai, langsung dijelaskan, dihafalkan, dipindah hafalankan kepada sahabatnya, hafalan sahabat juga pindah kepada yang lain. Jadi seluruh sahabat menghafal surah itu, ayat itu. Jadi tidak bisa hilang. Begitu metode yang ada di Al-Quran. Jadi Al-Quran diwahyukan ke hati, dilisankan Nabi Muhammad, masuk kuping sahabat, dihafalkan oleh sahabat, lalu kemudian mereka tuliskan. Dihafal dulu, baru dibukukan. Jadi sulit untuk kita temukan adanya kesalahan di Al-Quran, karena sang sumber yang menggodok Al-Quran itu kepada para sahabat selama kurang lebih 22 tahun. Keistimewaannya bang, sedikit lagi, keistimewaannya adalah andai saja Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah, karangan Nabi Muhammad, maka tidak akan mungkin bisa bertahan sampai hari ini, 1400 tahun silam. Itu yang pertama. Yang kedua, andai Nabi Muhammad bukan seorang nabi, tidak akan mungkin keadaan kerajaan yang dipimpin masih bisa berjaya sampai hari ini. Tidak akan mungkin. Tapi Yesus mengatakan kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Itu bang, itu yang ingin saya sampaikan. Silakan. Makasih bang. Satu lagi atau kalau bang Suman mau minta tambah satu, aku nambah satu. Pada saat Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan firman kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril teruskan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana caranya malaikat Jibril mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak kelihatan. Gimana caranya Jibril mengenal itu Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Allahnya tidak kelihatan. Gimana itu bang? Iya. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala dijelaskan bahwasanya Allah tidak ditanyai, Allah tidak ditanya, tetapi kita makhluk inilah yang ditanya. Ketika dikatakan bahwasanya Allah tidak ditanyai, tapi kita inilah makhluknya yang ditanyai, artinya bahwa kita nggak punya hak
untuk bertanya seperti apa kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril. Karena itu adalah gaib. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Nah, jadi sama pertanyaannya ketika bagaimana Jibril atau Roh Kudus, Ruhul Kudus menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Bagaimana beliau menerima itu? Kita nggak bisa menguraikannya. Bagaimana Allah memberikan wahyu kepada Roh Kudus malaikat Jibril lalu sampai kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya kita orang beriman, abang, itu adalah ruang iman. Sama seperti bagaimana Allah menyampaikan firman kepada Nabi Musa. Bagaimana malaikat datang memberikan kekuatan kepada Yesus. Nah, sedangkan yang terjadi adalah ketika pertanyaan itu berasal dari keraguan, maka kita lihat bagaimana Musa diterima Torahnya. Tidak ada satupun manusia yang melihat Nabi Musa menerima. Semua ada di bukit, di kaki bukit. Dia sendiri yang menerima di atas. Turun seketika diimani orang saudara-saudara kami Yahudi dan Kristen. Begitu juga kami. Padahal kita tidak hadir di sana. Begitu juga Al-Quran. 1400 tahun silam kita nggak tahu bagaimana Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril, bagaimana malaikat Jibril polanya secara sempurna kita tahu kepada Nabi Muhammad. Tapi karena kita melihat Al-Quran ini, maka kita meyakini ini adalah wahyu firman dari pencipta langit dan bumi. Sama seperti ketika kita melihat ada orang hamil dan melahirkan seorang anak, meskipun kita tidak melihat dia digauli, pasti kita percaya orang ini habis digauli. Kenapa? Dia hamil dan dia memiliki anak. Meskipun kita tidak hadir, kita tidak menjadi saksi pada saat dia digauli oleh suaminya. Tapi karena kita melihat hasil, maka otak kita sudah disetting untuk percaya ibu ini sudah digauli sama suaminya, buktinya dia hamil dan buktinya dia melahirkan anak. Begitulah pola yang ada di dalam Al-Quran. Seperti itu. Makasih aku sedikit menyampaikan narasi saya kepada penonton. Semoga silakan, penonton tidak berpikir bahwa ini adalah suatu settingan antara saya dengan Bang Suma tanya jawab ya. Aku kali ini mungkin bertanya sangat banyak kepada Bang Suma. Ini yang ketiga kali aku ketemu Bang Suma, tapi dua kali yang lalu aku hanya bertanya dua pertanyaan. Kali ini udah banyak sekali ya. Terakhir Bang Suma. Kepada penonton mohon maaf kalau ada kata-kataku yang salah penonton. Semoga penonton sehat. Sekali lagi aku ucapkan kepada penonton. Bang Suma, aku ingin bertanya yang terakhir tentang Alam Kabut 46 itu. Aku baca terjemahan aja ya. Iya. Janganlah engkau mendebat ahlul kitab melainkan dengan cara yang lebih baik kecuali terhadap orang-orang yang solim di antara mereka. Katakanlah kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami dan kepada kitab yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu. Hanya kepada Dialah saja kami berserah diri. Itu terjemahannya. Pertanyaan saya Bang Suma, apakah benar menurut Quran ini Tuhan saya dan Tuhan Bang Suma itu satu, Bang? Iya, baik. Sekali lagi saya minta maaf, abangku. Ketika kita berbicara apakah Tuhan kita itu satu, maksudnya gini, apakah Tuhan abang dan Tuhan saya itu sama? Sama, Bang. Tuhan kita sama. Tuhan kita sama. Karena kenapa Tuhan kita sama? Anda beriman kepada Nabi Abraham, Anda beriman kepada Nabi Musa, abangku beriman kepada Nabi Daud, Harun, Salomo, Yesus. Berarti kita berbicara qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Berarti kita beriman kepada Tuhan yang sama. Pembedanya kemudian adalah ketika abangku ditegur, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, jangan kamu berlebih-lebihan dalam urusan agamamu. Jangan kau berkata sesuatu yang tidak hak tentang Allah, yaitu bahwa Allah adalah innallaha tsalitsu tsalatsa, bahwa sesungguhnya Allah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah salah satu dari tiga pribadi Tuhan. Itu kena tegurannya itu di situ, abangku.
Tapi kalau abang berkata, apakah Tuhan kita sama? Selagi abang menyembah kepada Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Ishak, maka Tuhan kita sama. Makanya maaf nih, Allah menegur. Jangan kau mengatakan Allah itu punya anak. Berarti kan yang ditegur di sini ahli kitab dan orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Jangan kau berdebat dengan mereka, illalladzina zalamu minhum, kecuali dengan orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Siapa yang zalim? Yang tadi abangku, yang ngatain saya binatang, yang memfitnah saya. Itu orang-orang zalim itu yang dimaksud. Tapi kalau abang bukan, harus saya diperintah berdebatlah dengan mereka ahli kitab dengan cara yang baik. Ya seperti inilah baik menurut saya, belum tentu juga baik menurut yang lain abangku. Tapi kalau orang zalim, sama seperti aparat polisi. Kenapa aparat tegas terhadap pelaku kriminal? Apa alasannya? Apakah supaya mereka melakukan kriminal lagi? Enggak. Supaya mereka berhenti dari kriminal yang mereka lakukan, maka aparat menegakkan hukum. Sama, supaya mereka berhenti ngatain saya binatang, itu nggak bagus. Itu maksudnya abang. Maka kita harus ada pengecualian. Illalladzina zalamu, kecuali kepada mereka yang zalim. Tegakkan kebenaran itu supaya mereka tidak melakukan lagi untuk yang kedua kali. Kalau aku bermanis-manis, Bang Suma binatang. Iya bang, iya bang. Berarti saya memberikan ruang kepada saudara saya untuk melakukan hal lagi yang sama. Berarti saya membiarkan orang itu berdosa. Cukup dosanya kali ini. Besok begitu masuk jangan lagi. Karena kapan dia melakukan itu, Bang Suma juga akan melakukan hal yang sama. Akhirnya dia tidak lagi melakukan. Saya kira begitu abang. Oke Bang Suma, makasih banyak. Terima kasih banyak Bang Suma sudah naikkan saya di Komal. Bang Suma dinonton oleh 24.000 orang lebih. Makasih banget Bang Suma. Aku Sama-sama abang. sangat bahagia. Sama-sama. Bahagia sekali aku malam ini bertemu dengan Bang Suma. Doa dan harapan saya Bang Suma sehat-sehat selalu. Tujuan Bang Suma selalu berdakwah, selalu mendapatkan jalan yang terbaik. Mungkin itu aja Bang Suma. Doa dari saya, penonton, sekali lagi aku ucapkan semoga sehat selalu, dilimpahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bang Suma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pamit Bang Suma. Iya, sama-sama Bang. Istirahat abangku. Makasih. Iya, sudah jam 1 di Papua Bang Suma, aku mau istirahat Bang Suma. Siap abang. Sehat terus abangku. Oke, Siap. Oke Bang, makasih banyak Bang. Sama-sama. Terima kasih abang. Oke, ini saudara saya Bang Surya ini kenapa ini kok dari tadi sibuk sendiri? Ada onde-onde kah? Ada onde-onde? Abang? Ya, halo. Iya, halo juga. Ya, halo. Iya, halo, silakan. Gimana? Apa yang ingin disampaikan? Silakan. Jadi menurut Bang Juma, Tuhannya orang Kristen itu dengan Tuhannya orang Islam sama ya? Nah, bagus. Ini satu pertanyaan yang sama dari dua karakter yang berbeda. Jadi gini, Bang. Kalau saya merujuk kepada, aduh, di mute Bang. Doubling soalnya. Aman kalau gitu. Jaringan Anda kayaknya gangguan. Cek. Jadi kalau saya merujuk kepada ahli kitab itu Bang, Tuhannya adalah Tuhan yang mengutus Nabi Ibrahim. Nah, ketika Anda berlaku sebagai ahli kitab, maka Tuhan kita sama. Tapi kalau Anda berlaku sebagai bahlul kitab, maka Tuhan kita berbeda. Pada masa mana Anda sebagai bahlul kitab? Ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu adalah Yesus. Tuhan kita nggak sama. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang keluar dari kubur, Tuhan kita nggak sama. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhan yang langit bumi kepada orang-orang jahat.
KPR 2 nomor 36. Semua Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi orang jahat. Jadi kalau Anda sebagai bahlul kita, maka Anda dengan saya Tuhannya berbeda. Anda masuk dalam golongan orang Farisi yang menyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhan langit dan bumi. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan dan Kristus. Itu kalau itu Tuhan Anda, berarti Tuhan kita berbeda. Sebab Tuhan yang Paulus ajarkan itu adalah Tuhan yang dispesialkan untuk angkatan jahat saja. Tuhan lantikan, Bang. Untuk itulah Yesus mati supaya ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Siapa yang membangkitkan? Tuhan yang langit dan bumi. KPR 2 nomor 36. Semua Israel harus tahu bahwa Yesus yang kusalibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan. Berarti dia adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhan langit dan bumi. Itu kita tidak sama. Karena Tuhan Anda di gereja hari Minggu Anda menyembah itu. Kalau Anda menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, berarti acuan Anda adalah PL, kitab Torah, kitab tanah, ketubim, Nefiim dan Torah. Gitu saudara. Silakan. Menurut abang, Tuhannya orang Israel itu siapa? Orang Israel atau Allah? ya, mereka menyebutnya Yod He Vav He, Yahuwahu. Dia yang ada, yang adalah ada. Dia yang hidup, yang adalah maha hidup. Yes. Apakah itu adalah Allah itu sendiri? Kalau berdasarkan Al-Quran, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Berdasarkan Al-Quran. Tapi kalau berdasarkan Bible, saya takut, saya tidak mau mengakuinya. Karena yang Anda genggam hari ini itu bukan firman Allah, bukan firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, bukan firman Tuhan yang datang kepada Nabi Isa. Yang Anda pegang itu adalah surat-surat yang dituliskan dalam bahasa Yunani yang diperuntukkan untuk orang-orang Roma dan Yunani. Maka rujukan saya tentang pengakuan saya bahwa Tuhan saya sama dengan Bani Israel, Al-Quran, bukan kitab saudara. Begitu, Abang. Ini Bang, dengarkan ya. Coba Ada lagi? kita buka di dalam Yohanes 5. Ya. Yohanes 5 ayat 40. Iya. Sebab jikalau ya. Kenapa, Bang? Bentar ya. Ya. Oke, saya bacakan ya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, ya, dengarkan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Namun jikalau kamu tidak percaya kepada apa yang ditulisnya, bagaimana kamu percaya kepada apa yang kukatakan? Ini Bang Juma. Ternyata Musa itu adalah yang berfirman kepada Musa itu adalah Yesus itu sendiri. Gimana tuh? Enggak ada itu, Bang. Enggak ada. Jangan Anda karang. Di mana? Yohanes 5 ayat 40. 40. Yohanes 5, iya, Yohanes 5 ayat 40. Masa gitu bunyinya? Iya. Coba. Baca. Coba silakan. Kan sudah saya baca. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Yang benar, yang benar. Anda baca. Itu Anda baca apa itu? Yohanes 5, coba baca, Bang. Yohanes 5 nomor berapa? 40. Masa begitu bunyinya? Ngaco ah. Ya. Yang benar dong. Maaf. 46, Bang. 46. Coba baca. Silakan. Ya, coba baca. Ya. Kan sudah saya baca sebentar ya. Inilah bahwa Musa berbicara.
Oke, sebab Oke. jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Namun jikalau kamu tidak percaya kepada apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya kepada apa yang kukatakan? Gimana tuh Bang? Ternyata Bung, dengarkan. Musa itu Yesus itu sendiri yang berbicara. Lu kenapa bisa begitu, Abang? Nggak Nah, ada makanya. begitu. Kalau Anda Makanya. membaca Ternyata bukan Allah. Oke, silakan. dengar. Yohanes 6, Yohanes 4, 56 itu tidak berbicara mengenai ketuhanan. Itu berbicara tentang nubuatan Musa tentang Yesus, Bang. Di mana Yesus dinubuatkan di dalam kitabnya Nabi Musa, salah satunya di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 8. Itu tentang Yesus tuh. Jangan kau membunuh orang, jangan kau membunuh manusia, jangan kau membunuh manusia yang benar, jangan kau membunuh manusia yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Itu Yesus yang dibahas di situ terkait dengan dia sebagai orang benar, bukan sebagai Tuhan. Abang ini ada-ada aja. Baca nomor 45-nya dong. Bagaimana mungkin dia sebagai Tuhan sedangkan dia mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwai kamu di hadapan Bapa. Bukan aku yang akan mendakwaimu, tetapi Musa yang kepadanya engkau menaruh pengharapan. Aduh, abang ini gimana sih? Jangan ngaco dong. Belajar lagi, saudara-saudara. Oke, Bang. Ya. Jadi yang berfirman kepada Musa itu di dalam Tauratnya adalah Allah. Kalau di dalam Al-Quran jelas Allah. Tapi kalau di dalam kitab saudara, ya sekarang juga masih tertulis Allah. Jadi bentar Bang. Bang, bentar. Ya, Firman coba Allah itu pasti yang- nih ada tulisan Allah pasti nih. Sebentar Bang. Mana itu? Coba tunjukkan. Yang berfirman kepada Musa itu, nah, yang di dalam Taurat, yang tertulis di dalam Al-Quran, siapa yang menulis Bang? Muhammad atau Musa? Yang berfirman, yang menulis di Torah, ya Nabi Musa lah. Al-Quran surah Al-Araf Iya, Nabi ayat. Musa. Oke. Nabi Oke. Musa. Dari mana? Bentar. Dari mana Muhammad tahu tentang apa yang ditulis Musa, sedangkan Muhammad tidak tahu membaca? Gimana tuh? Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca Torah, tidak pernah membaca Injil, tapi kemudian Al-Quran menceritakan kepada beliau tentang Torah itu, bagaimana Allah mewahyukan kepada beliau. Dikatakan dalam Al-Quran, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Sebelum Al-Quran diwahyukan kepadamu Nabi Muhammad, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini aku wahyukan kepadamu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab membenarkan kitab Musa. Paham tidak sampai situ? Jadi bukan Nabi Muhammad baca Torah, enggak. Makanya Bang, nah makanya kan, nah kalaulah Muhammad dia tidak tahu membaca, bagaimana dia menjelaskan isi Taurat yang ditulis Musa, sementara di dalam Quran mengatakan bahwa kalian harus beriman kepada Taurat. Nah, Iya. sekarang pertanyaannya, apa isi Allah itu di dalam Taurat? Contohnya, yang di dalam Alkitab atau di dalam Taurat, Taurat Musa, ada 10 perintah Tuhan, 10 Taurat, hukum Taurat. Nah, sekarang coba di dalam Taurat Allah yang dituliskan versi kalian, apa isi daripada ini yang 10 hukum Taurat itu? Coba Bang jelaskan. Bung, di dalam Al-Quran itu tidak diuraikan isi Taurat.
Karena kenapa? Al-Quran hanya menjelaskan kemudian bahwa dulu pernah datang kepada Nabi Musa sebuah ketetapan bernama Torah, dan tidak lagi diurai isi Torah itu seperti apa. Kan tadi saya sudah jelaskan kepada saudara mulai Al-Quranul Karim surah Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qabli kitabu Musa imamau rahmah. Jadi sebelum Al-Quran, Allah telah mewahyukan sebuah kitab bernama Torah, dan kemudian Nabi Muhammad menerima Al-Quran, kitab yang membenarkan, bukan menguraikan, tapi kitab yang membenarkan Taurat itu dalam bahasa Arab. Dan Al-Quran ini, coba Anda baca dalam surah Al-A'raf ayat 157, mudah-mudahan saya tidak keliru. Al-Quran ini datang untuk menggantikan Taurat. Al-A'raf 157. Coba Anda buka, kalau Anda bisa buka di situ, silakan Anda baca terjemahannya. Di situ jelas sekali bahwa Torah itu digantikan oleh Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin Nabi Muhammad kemudian ingin menerima lagi kembali kepada Torah itu nggak ada. Alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyyal ummil ladzi yajiduna maktuban indahum fit Torah wal Injil. Nah, itu perintahnya dalam Quran tuh. Lalu bagaimana Nabi Muhammad kemudian menjelaskan orang-orang Yahudi yang tadinya diberikan kitab Torah dan Injil kembali harus menerima Al-Quran, sebab Al-Quran inilah yang akan menjadi penolong bagi mereka ketika mereka mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan oleh Allah kepada mereka melalui Al-Quran. Itu jelas tuh dalam Al-Quran. Falladzina amanu bihi wa azzarahu wa nazaruhu wattaba'u, dan seterusnya. Jadi ayat itu menerangkan bagaimana nur kepada orang-orang alladzina unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Itu jelas itu. Jadi mereka disuruh menuju kepada Quran, sebab Al-Quran itu di dalamnya ada cahaya yang mereka harus ikuti, yang diturunkan melalui Al-Quran. Itulah keberuntungan bagi mereka, bagi seluruh manusia. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157. Nah begitu bang. Jadi tidak diuraikan lagi isi Taurat untuk dilaksanakan, enggak. Mungkin menurut abang Taurat ini sempurna atau tidak? Taurat sempurna. Taurat sempurna kan tadi saya sudah terangkan kepada saudara dalam surah Al-Ahqaf ayat 12. Itu adalah Taurat sebagai petunjuk dan rahmat yang sempurna pada masanya, tapi tidak sempurna untuk masa sekarang. Cuman masanya sempurna bagi kaumnya. Taurat yang pada masanya mana bang? Itu diwahyukan kepada bangsa Israel, bukan kepada saya. Tanya bangsa Israel. Taurat itu diberikan kepada mereka, bukan Abang kepada nggak bisa kami. membuktikan bahwa Taurat yang pada masanya. Anda juga tidak bisa. Ya, abang kan menyinggung tentang Taurat, iya kan? Di sana yang berfirman adalah iltifat, bang. Ya? Kenapa? Yang saya pertanyakan, bang, Taurat Allah yang ditulis oleh Musa, Taurat Allah Iya. bukan iltifat, ya kan? Nah, Aneh sekarang Anda ini. coba Lucu. Taurat Lucu. yang Anda katakan sempurna itu, kenapa Allah itu menyempurnakan lagi? Kalau Taurat itu sudah sempurna. Taurat itu bang, ketetapan Tuhan. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 145 hanya untuk kaum Bani Israel saja, bukan untuk bangsa lain. Sedangkan Anda yang mengaku pengikut Torah saja, Anda hanya jadikan terjemahan kitab Yahudi sebagai aksesoris doang. Anda nggak lakukan. Torah itu hanya untuk kaumnya Bani Israel, bukan untuk bangsa lain. Yeremia 50 itu jelas itu. Itu hanyalah sesuatu yang diwahyukan oleh Allah spesial untuk Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Berarti, bang,
Berarti yang berfirman, berarti Allah yang berfirman kepada orang Israel itu Allah, gitu. Iyalah. Sekarang begini. Tunggu. Saya sekarang satu aja pertanyaan. Oke. Di dalam kitab Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Aku akan mengadakan perjanjian kekal dengan engkau Abraham, dengan anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun, menjadi perjanjian kekal bahwa aku akan menjadi Tuhanmu. Kamu batalkan itu? Ya. Oke. Anda mau batalkan itu? Oke. Nah, Oke. Anda Tuhan ingin Abraham- membatalkan? Tunggu. bentar. Apakah Anda ingin membatalkan itu? Sebentar. Apakah abang tahu Tuhan Abraham itu Allah, Ishak, Allah, Yakub itu siapa? Apakah Allah? Jelas Allah, lalu siapa lagi? Ku tanya lagi. Saya ulang lagi pertanyaan saya, Bang. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Boleh ya? Apakah Anda percaya bahwa Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian kekal, bahwa dia akan menjadi Tuhan Abraham, Tuhan anak-anak Abraham, dan juga keturunannya secara turun-temurun? Apakah Anda percaya? Percaya. Percaya. Berarti Tuhan, dengar, berarti Tuhan dari Abraham, Tuhan dari Ismail, dan keturunan Ismail itu Tuhannya Abraham sesuai dengan perjanjian itu. Anda percaya? Ismail nggak masuk, Bang, karena Ismail anak haram. Karena Ishak adalah anak tunggal. Astagfirullahaladzim. Ketika Anda mengatakan Ismail anak haram, berarti bapaknya Abraham berzina gitu? Ya, berzina. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Dengar. Kejadian 12 nomor 3. Apa kata Tuhan di situ? Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Jedar. Tolong kasih saya dalil di mana Abraham berzina. Sekarang, cepat. Nah, ketika dia menghampiri hambanya. Nah, di mana dia berzina? Nah, makanya dikatakan Alkitab, di mana dia berzina? Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Hei, jangan kau bawa Bible surat kabar dari barat, jangan kau bawa itu, hei. Sebentar, biar saya tegaskan. Jangan kau bawa surat kabar itu, hei. Kau jawab dulu, di mana dalilnya Abraham berzina, hei. Bodat. Di mana Abraham berzina? Monyet. Ismail adalah anak perhambaan. Kau memang Kristen laknat. Tidak ada sebenarnya hubungannya kau Abraham. Tidak ada. Kristen tidak berasal dari Nabi Ismail, Nabi Isa. Dan yang dapat perjanjian bukan Kristen. Yang mendapat perjanjian kekal di situ adalah Islam dan Yudaism. Jangan kau naik lagi, kau robek matamu nanti. Bodoh, makan babi laknat. Kau tuduh Nabi kami berzina, dasar biadab, pemakan babi, pemakan balau rakus. Bapak para nabi dituduh berzina, dasar binatang kau. Mungkin mana agamamu yang mengajarkan itu memang? Tidak kalian akui Ismail, seakan-akan kalian itu juga bagian daripada Yahudi. Matamu, dasar ampoleng, biadab. Ismail itu anak sah,
Betapa banyak pernyataan-pernyataan di dalam kitab yang orang Yahudi pegang. Kejadian 16, kejadian 17, kejadian 30, kejadian 19. Itu bercerita tentang Nabi Ismail diberkati, tuyul, kampret, anak zina kau bilang, anak haram kau bilang, ku robek juga mulutmu, dasar binatang. Ku baca itu. Dan adapun anak-anak Abraham, Ismail, Ishak, biadab. Dasar kucing garong. Kejadian 12, aku memberkati engkau, memberkati Ismail. Kau kapan diberkatinya kau? Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kalian memang pengutuknya. Kalian mengutuk Abraham dengan mengatakan anaknya anak haram. Kalian mengutuk Abraham dengan mengatakan Abraham berzina. Dasar baluap. Artinya bahwa kau sadar sekarang kenapa agamamu seperti itu, karena memang ternyata dikutuk, karena agamamu mengutuk Abraham. Dasar kencing ayam jantan mengental jadi orang. Kurang ajar. Agama yang mengajarkan dan mendidikmu menjadi pemfitnah nabi-nabi, bapak para nabi. Biadab. Dasar pemakan babi, penyembah makhluk kuburan tidak tahu diri. Cucunya Abraham dituhankan, habis itu kakeknya dihijak, dihina. Dasar binatang. Cucunya kau sembah, kakeknya kau bilang pesina. Atau malu kau. Cucunya kau tuhankan, habis itu kakeknya kau bilang pesina. Colok juga matamu nanti. Merusak suasana saja. Halo, selamat malam. Ya, Bang. Katolik, Protestan? Katolik, Bang. Buka kamera, Bung. Silakan. Gimana nih? Oh, sorry. Saya kirim permintaan. Enggak. Wes, meluncur, tinggal diterima. Silakan. Di save gitu. Silakan. Santai aja, Bang. Jaga lisan. Mana tadi, Bang? Lupa, Bang. Iya, saya kirim lagi ya. Begini ya. Ada apa? Ganteng kali ya, Bang ini. Dari Katolik, Protestan? Katolik, Bang. Katolik. Ini ada tema terkait Al-Quran saya, surah An-Nisa, yang menceritakan bahwa kalian itu menyembah selain daripada Allah, dan yang kalian sembah itu hanyalah orang mati, dan kemudian diterangkan bahwa kalian hanya menyembah iblis yang durhaka. Begitu juga dalam surah Al-A'raf ayat 27 dan 30. Ini sebenarnya saya tidak mau angkat tema ini, cuman karena saya membaca di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai 15, ternyata yang bergelar bintang timur itu iblis di dalam kitabnya Yahudi. Dan ternyata ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, dia akan menyesatkan banyak orang. Ternyata betul ada bintang timur mengaku Yesus di dalam Wahyu 22 nomor 16. Berarti kesimpulan saya sementara berdasarkan itu, ya kalian menyembah bintang timur, yang mana bintang timur ini iblis menurut Yahudi. Gitu, Bang. Gimana itu? Bingung aku, Bang. Tapi di agama Kristen nggak ada nyembah ke iblis sih. Kalau nyembah iblis mungkin kelakuannya bakal kayak iblis ya. Kelakuannya buktinya makan segala sesuatu yang diharamkan Tuhan, Bang. Kan iblis yang memerintahkan makan segala sesuatu, kan iblis yang ngajarin. Iblis ngajarin Adam makan segala sesuatunya.
Iblis yang ngajarin betul. Adam Yang untuk masuk tidak ya. sujud kepada pencipta langit dan bumi. Nah sekarang kalian sujud menyembah kepada Kristus Yesus kan? Ya, Yesus. Nah, sedangkan Yesus yang asli sibuk menyembah kepada Yod-Heh-Vav-He gitu. Kata di surga ya. Ya, itulah yang terjadi hari ini. Sehingga apa yang diterangkan Yesus kepada Yahudi agar waspada kepada penyesat, kalian tidak waspada. Kalian malah menyembah kepada bintang timur yang ngaku-ngaku Yesus. Padahal Yesus sudah mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya datang memakai nama Yesus dan berkata kalau dia itu adalah Kristus. Nah, di dalam Wahyu 22:16, akulah Yesus tunas Daud, bintang timur gilang gemilang. Berarti dia mengaku sebagai bintang timur. Berarti dia mengaku sebagai iblis. Oh, ada di Wahyu Yesus mengaku Bintang timur. bintang timur. Iya. Boleh lihat ayatnya, Bang? Wahyu 22 nomor 16. Coba dibaca. Dibaca dulu. Wahyu 22 ayat Iya. 16. Bentar. Oh, ini. Iya. Yang aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu dari jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang ya. Oke. Sedangkan di Yesaya 14 nomor 12 sampai 15 ya mengaku bintang timur di situ iblis. Oh iya, betul-betul. Berarti saudara selama ini nyembah siapa? Jadi kesimpulan Bang Zuma tuh Yesus tuh Lucifer gitu. Bukan Yesusnya yang Lucifer. Lucifernya yang mengaku Yesus. Oh. Sehingga dianggap Yesus. Padahal bukan Yesus. Makanya pada hari terakhir kata Yesus, Matius 7, 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalian akan diusir Itu oleh kata Yesus. Yesus ya? Iya. Itu perkataan Yesus juga kan? Perkataan Yesus mengusir orang-orang yang bermujizat pakai namanya, dan itu adalah maaf Nama Yesus. dari kelompok saudara karena menyembah kepada bintang timur yang mengaku Yesus. Yesus ketika penginjilan selama di tengah-tengah kaumnya tidak pernah dia mengaku bintang timur, nggak pernah. Yesus nggak pernah mengaku bintang timur. Tapi di tahun 90-an antara tahun itu dengan sampai 100 ada bintang timur mengaku Yesus. Sementara Yesus berpesan jangan kau percaya. Kalau ada penyesat pakai namaku. Jangan. Sekarang gini Bang. Mungkin kalau ayat yang itu beda kayaknya deh. Bukan penegasan bahwa Yesus itu iblis. Yang lebih ke pendeta-pendeta atau pemuka agama yang mengatasnamakan Yesus, tapi sebenarnya dia munafik gitu, kayaknya gitu deh. Dari buahnya kan. Tadi. Dari buahnya Betul, kita dari lihat. buahnya. Nah, dari buahnya. Berarti kalau sudah nampak buahnya, berarti batangnya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Kan gitu. Nah, dari mana batangnya? Maksudnya apa tuh batang? Sumbernya kan dari bintang timur ini. Kan dulunya Kristen nggak ada. Dulu nggak ada penyembahan terhadap sosok yang ngaku Yesus. Nggak ada. Yesus tidak pernah disembah selayaknya yang dilakukan oleh Kristen hari ini. Yesus malah sibuk menyembah kepada Dia yang ada di surga, yang di langit. Yesus tidak pernah makan babi, Yesus disunat, Yesus sujud dalam beribadah.
Yesus masuk ke sinagoge, bukan ke gereja. Kitabnya Yesus itu PL, bukan PB. Ibadahnya Yesus hari Sabtu, bukan hari Minggu. Dan pengikutnya semuanya bersunat. Pengikutnya tak ada yang makan babi. Pengikutnya ibadahnya di sinagoge. Pengikutnya semuanya ibadahnya Sabtu. Nah itu semua tuh menunjukkan bahwa Yesus tuh emang lahir di keluarga Yahudi, ya betul? Dan beragama Yahudi, bukan Kristen. Yahudi, betul. Nah sedangkan di Yahudi sendiri menolak Yesus, ajaran Yesus. Ya, Karena Yesus mengaku sebagai anak Allah. betul. Gitu, Bang. Iya, iya. Lalu bagaimana mungkin muncul ajaran baru dari orang-orang yang telah menolak dia? Ajaran barunya apa yang dibanding dari Katolik. ajaran Yesus? Katolik? Katolik, ya? Katolik, betul? Iya. Kan Yesus tidak mengajarkan Katolik. Tidak, tidak. Yang mengajarkan Katolik itu adalah orang Farisi. Farisi. Itu Paulus. dari mana bisa Farisi? Paulus kan orang Farisi. Paulus, betul. Filipi 3. Yang apa? Filipi 3 nomor 5 dia mengaku aku adalah orang Farisi. Nah, dialah yang mendirikan kemudian ajaran Katolik itu. Nah, ada enggak ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus dari Paulus? Semua bertentangan. Pertama, tentang hidup kekal. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Menurut Yesus, utusan Tuhan atau Tuhan? Hidup Yesus, Hidup kekal. utusan. Sebagai utusan. Hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Ini kata Tuhan tuh agak ambigu ya? Sebagai pengutus atau sebagai utusan. Yesus juga diutus sih ke dunia sebagai manusia, tapi dia juga merupakan bagian dari Allah gitu. Menurut Yesus kan kita mencari perbedaan antara ajaran Yesus dengan yang bukan ajaran. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, utusan Bapa, atau Bapa itu sendiri. Menurut Yesus. Sebenarnya beberapa sih, karena Yesus juga pernah bilang juga kalau dia itu Bapa juga gitu. Lah, kalau dia Bapa itu juga berarti konsep hidup kekal bubar. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Engkau satu-satunya. Allah yang benar. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus tak boleh kemudian masuk di situ ikut-ikutan. Yesus tidak boleh masuk mencampurkan dirinya ke dalam Tuhan yang satu-satunya itu. Karena kapan Yesus masuk berarti dua-duanya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti hidup kekal menurut Yesus adalah mengenal Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah. Karena Allah cuma satu. Tiada Tuhan selain Allah. Satu-satunya itulah Allah, kata Yesus. Begitu, saudara. Saudara VS. Oke. FS. Oke. Ada lagi? Jadi ada nggak ayat yang menunjukkan kalau Yesus itu bagian dari Allah atau Bapa di surga? gimana? Yesus itu bagian dari Bapa di surga. Kita semua ini adalah bagian dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus mengatakan bahwa di Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan.
Di dalam Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak akan berdiam selamanya di dalam diri manusia. Berarti kita ini bagian dari Tuhan sendiri. Dalam arti kata bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, bagian daripada Tuhan itu sendiri. Kita Begitu semua juga. ya. Yes. Kalau Tapi di dalam untuk Yesus sendiri kan dalam sejarahnya dia pernah menghidupkan orang mati ya. gimana? Nah itu Yesus pernah menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, Itu cuma Allah kan yang bisa. Sedangkan Yesus juga tidak mengatasnamakan Allah atau Bapa di surga, tapi dia menghidupkan langsung aja gitu. ada pengakuannya Tanpa di dalam mengatasnamakan Tuhan. Jadi kasusnya kan ada pengakuannya di dalam Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nomor 36-nya, aku ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa seluruh pekerjaan yang kulakukan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, pekerjaan itulah yang aku lakukan, dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Tuh. Lalu kemudian di dalam khotbah Petrus di KPR 2 nomor 22, seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret adalah perantara yang ditunjuk oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Bapa melalui perantaraan Yesus. Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa mukjizat. Dia hanya perantara. Begitu. Makanya dia hanya dikenal kalau sebagai saya sebut utusan. Gimana? utusan ya. Kalau saya sebut juga Bapa di surga tidak bisa buat apa-apa tanpa Yesus turun ke bumi. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Jadi saling kerjasama istilahnya. Oh, enggak. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa tanpa makhluk. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan tidak kekurangan apapun tanpa makhluk. Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa. Kenapa ada Yesus? Kenapa ada yang lain? Karena Tuhan itu maha pencipta. Tuhan menciptakan Yesus. Tuhan mengadakan Yesus. Tuhan membuat Yesus. Maka ada Yesus, gitu. Adapun dia turun ke bumi, ya sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam lebih hebat. Karena Nabi Adam dari sana dia manusia semuanya ada dari Adam. Berapa miliar manusia berasal dari Adam. Adam lebih hebat. Nah, tapi Nabi Adam ada perbedaan, Bang. Apa Nabi tuh? Adam jatuh ke dalam dosa. Nah, itu. Yesus lebih parah lagi. Gimana, Iya. Bang? Karena semua dosa, semua dosa ditanggung sama dia. Pencuri Ih, bukan ayam. justru itu keren, Bang. Oh enggak dong, dia itu tong sampah kalau Oh, kita iya, bisa boleh. bilang. Karena semua kotoran, semua sampah dunia ditanggung sama dia. Pertanyaannya, ditanggung kemana dosa itu? Surga atau neraka? Nggak tahu sih, Bang. Nggak ada Enggak, kemana-mana aja, dosa, nggak ada dosa ayatnya. itu dibayar di mana Nah, dosa? Di surga atau di neraka? Nggak tahu, Bang. Loh, bukannya Bukan dosa. dibayar biasanya. Jadi lebih ke Yesus itu Kan berkorban. kan ditebus. Ya betul, ditebus. Nah, Jadi, ditebus kan kemana? Yesus- Ditebus kemana kalau dosa? Mungkin penebusannya itu bukan permasalahan kayak hutang gitu, beda lagi penebusan di sini tuh. Jadi kan dosa itu kan sejatinya neraka kan tempatnya. Ya, dosa dan neraka, betul. Nah, Yesus menebusnya. Seluruh dosa orang-orang Kristen ditebus oleh Yesus ke neraka. Berarti kalau ada yang disebut ke neraka, itulah bintang timur yang tadi. Bukan Yesus. Yesus mana ada ke neraka? Yang ke neraka itu bintang timur, iblis.
Nah, kalian ikut juga ke sana, ke neraka. Kenapa? Karena kalian menuhankan dia, maka kalian dibawa serta ke sana. Kalian menuhankan Sang Bintang Timur itu, penanggung dosa kalian. Padahal itu cuman obat. Tapi Yesus juga kan, Gimana? Yesus juga turun dari surga ya, kayak di Yohanes kalau nggak salah. Iya, dia turun dari surga. Sama seperti makhluk-makhluk lain. Ya, 1 betul. Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Jadi bukan cuma Yesus yang berasal dari surga, banyak. Bahkan iblis pun berasal dari surga tadinya. Yang jatuh kemudian. Gitu, Bung. Turun ke surga Yesus, ya berarti Yesus itu cuma satu-satunya manusia yang turun langsung dari surga. Berarti dia bagian dari Allah gitu. Yesus itu sebenarnya tidak turun dari surga. Enggak. Yesus itu instruksi langsung dari surga, dari langit Instruksi langsung. ke ibunya supaya hamil. Gitu, itu instruksi langsung yang dibawa oleh Gabriel pada bulan ke-6 untuk memberitakan kepada Maria agar hamil. Bukan Yesus yang turun dari surga, nggak ada. Yesus itu yang benar keluar dari rahim Maria. Yang datang dari surga. Yang datang dari surga itu firman, perkataan Tuhan diantar oleh Gabriel kepada Maria. Itu berita dari langit maksudnya. Yesus itu firman dari langit, perkataan dari langit tentang akan hadirnya, akan lahirnya, akan terciptanya dirinya. Itu bukan pemberitaan dari posyandu, pos kambling, tapi langsung dari langit. Maria, kau hamil. Tuhan yang Maha Tinggi menghendakinya hamil. Itulah disebut Yesus itu dari surga. Pemberitaan dari surga, bukan Yesusnya yang dari surga, bukan. Begitu. Yesus itu dari buah-buahan, dari saripati, dari minuman, dari susu yang diminum Maria ibunya. Dari sanalah Yesus berasal. Tapi berubahnya saripati ini menjadi bayi itu informasi berita kabar dari surga. Gitu maksudnya. Kalau kita beda. Bang Zuma sendiri atau berdasarkan Alkitabnya? Berdasarkan pengakuan Yesus. Di mana Yesus mengakui itu? Yohanes 8:42. Aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus itu bukan Bapa itu sendiri. Karena dia mengatakan, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Ya kehendak pribadi lain, yaitu Bapa. Gitu. Di Yohanes 10:30 juga ada nih. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti baca dari data 27 supaya tahu satu di situ satu pekerjaan, bukan satu hakikat. Bisa nggak dibaca 27-nya? Lalu Ya, dibaca biar kita dengar. dari Yohanes 10 ayat 7 ya. Ya, 27 sampai 30. Bang Zuma tuh udah baca Alkitab full gitu. Udah, alhamdulillah. Nah, udah tamat. Wah, hebat, Bang. Yang domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu bicara mengenai pekerjaan.
pekerjaan yang diberikan Yesus dari Bapa. Makanya kalau kita baca data selanjutnya 34 sampai 36 itu berbicara tentang apa yang menjadi visi misi Bapa sesuai dengan visi misi Yesus. Jadi dia satu di situ, satu tujuan, satu misi, bukan satu Ya, hakikat. Tujuannya itu apa ya? Tujuannya memberikan hidup kekal kepada Bani Israel yang percaya kalau Yesus itu utusan, tapi yang tidak percaya tidak diberi hidup yang kekal. Itu kan tadi Yesus mengatakan tuh, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Berarti hidup kekal yaitu mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, sebagai Mesias. Jangan dikenal sebagai anak haram. Jangan. Anak haram. Kenapa anak haram, Bang? Kan orang Yahudi menuduh Yesus itu anak haram. Dipikir ibunya berzina iya. dengan tentara Romawi. Kan gitu. Maka Tuhan membelanya. Lempar batu ya, Bang. Ya. Maka Tuhan membela Yesus. Dia bukan anak haram. Dia adalah firman-Ku. Dia adalah ucapan-Ku yang turun ke bumi. Aku yang menghendaki dia. Gitu maksudnya. Tapi dengan kata lain, Yesus itu satu-satunya utusan yang memiliki tujuan untuk hidup yang kekal. Seluruh para Satu-satunya nabi. utusan, betul. Seluruh para nabi. Iya. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Selain FZ. Yesus ada nggak yang ngaku membawa kehidupan kekal? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran di mana? Al-Quran surah Al-Maidah Oke. ayat Al-Maidah. Al-Maidah ayat 15-16. Fussilat ayat 30. Banyak. Ali Imran ayat Apa tadi? 31. Keterangannya gimana tuh? Yang tentang Coba. kehidupan kekal Coba. Nabi Muhammad. Oke. Di hidup kekal itu kan surga. Kalau Ya, mati betul. kekal itu neraka. Tapi belum tentu. Kayak mati kekal neraka. Mati kekal. Mati kekal Maksudnya- neraka ya. Kalau di Katolik itu mortal ya, karena dosa besar dia masuk neraka. Itulah Kalau kehidupan kekal itu di surga. surga. Begitu, Bung. Nah, Ya. Nabi Muhammad itu menjamin surga. Diperintahkan kemudian di dalam Al-Quran untuk disampaikan. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 11 sampai ayat 1 sampai ayat 11. Ulaika warithun. Mereka yang mewarisi. Apa yang mereka warisi? Surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Begitu, Bu. Jelas itu dalam Al-Quran. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, dosa-dosanya ditebus, dosa-dosanya dihapuskan semuanya, diampuni semua dosa-dosanya. Sorry, bukan ditebus, diampuni segala dosa-dosanya. Ali Imran ayat 31. Begitu. Jadi Masih argumen yang tadi awal, yang ketika mana tuh? Bang Zuma tadi bilang yang harus menganggap Yesus sebagai utusan, maka dia akan mendapat hidup kekal ya. Iya, betul. Tapi sedangkan di ajaran yang tadi kata Nabi Muhammad itu kan beda ajarannya Yesus sama Nabi Muhammad. Sama. Bagaimana? Jadi yang benarnya mana? Kok bisa sama? Sama ajarannya. Di dalam Al-Quran surah As-Saff, Nabi Isa mengaku utusan kepada kaumnya Bani Israel. Yesus hidup kekal bila mana orang itu percaya kalau dirinya adalah utusan bagi Bani Israel. Ya sama, Bang, nggak ada bedanya. Justru kami memperoleh hidup kekal Lebih ke itu. karena kami percaya Yesus utusan Tuhan untuk Bani Israel. Dan kami percaya Tuhannya Bani Israel adalah satu-satunya Tuhan. Jadi kami percaya, berarti kami memperoleh hidup yang kekal. Nah, cuma lebih ke apa sih?
pemikiran atau teologis bagaimana menganggap Yesus ke dunia kan. Kalau berdasarkan ajaran-ajarannya gimana Bang? Ajaran Kayak Yesus, bagaimana cara berdoa, bagaimana cara beretika gitu di dunia ini supaya iya, dapat keselamatan, sama juga atau ada perbedaan? beda. Karena Yesus itu Beda. Yesus itu melanjutkan misi Nabi Musa. Sedangkan Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran para nabi. Ajaran para nabi itu disempurnakan pada masa Nabi Muhammad, dilengkapi Ya. gitu. Yesus itu melakukan syariat Taurat, tapi untuk memperoleh hidup kekal, menurut Yesus endingnya di Matius 5 nomor 20 sampai seterusnya sampai 44 dan seterusnya. Jadi tidak bisa orang itu hidup kekal bila menyembah Yesus, menuhankan Yesus, tidak bisa. Karena hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya cukup sebagai utusan Bapa untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau ada yang menyembahnya itu offside, kebablasan itu. Makanya diusir nanti oleh Yesus. Karena melakukan pengajaran yang di luar daripada ajaran Yesusnya. Gitu. Tapi ada nggak ajaran Nabi Muhammad di luar ajaran Yesus? Ada. Ada. Ya, kan Yesus mengatakan dalam Yohanes 19, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang penginsapan dunia akan dosa. Itu. Itu jelas Contohnya itu. apa tuh Bang? Haji, berhaji, umroh. Itu belum bisa diajarkan pada zaman itu. Berhaji itu di Quran atau di hadis Bang? Di Al-Quran. Quran ada Iya, berhaji ke Mekah. iya. Nah, itulah ajaran, salah satunya dari beberapa ajaran yang belum bisa ditanggung oleh masa itu. Nah, kalau pada masa Yesus orang sudah diperintahkan berhaji, gimana caranya dari Indonesia ke sana? Orang belum ada kendaraan. Naik perahu ya? Iya. Oke. Ada lagi, Bung? Di tempat saya sudah jam Masih banyak 1. sih, masih banyak. Boleh besok? Bisa besok Besok ya? gini nih, Ah, agak satu lagi aja. oke, silakan. Taruh dulu Bang. Tadi bahas tentang disempurnakan ya ajaran sebelum-sebelumnya. Musa pasti disempurnakan oleh ajaran Yesus lagi. Lalu zaman Yesus setelahnya disempurnakan lagi oleh ajaran Nabi Muhammad atau agama Islam. Sebenarnya apa sih yang disempurnakan gitu? Tentang Malah konsep saya lihat Tuhan. hanya konsepnya saja atau ajarannya. Ya, salah satunya itu tentang konsep Tuhan, tentang konsep ibadah, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Itu yang disempurnakan. Kan Yesus mengatakan apabila ia datang, dia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Segala hukum-hukum, penginsapan dunia akan dosa. Itu diajarkan oleh Nabi yang akan datang. Yesus bilang di ayat mana itu? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Include di situ. Apabila ia datang, dia akan memuliakan aku dan dia tidak berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Yang didengarkan bukan yang dibaca. Makanya Nabi Muhammad itu tidak baca kitab. Tidak baca karena diperdengarkan ya. Ya. Betul. Tapi di Quran itu penyempurna ya. Iya, Al-Quran itu menyempurnakan ajaran para nabi terkait dengan konsep bertuhan. Tapi ada kisah-kisah yang mirip sama perjanjian lama atau di Taurat ya. Iya, betul. Nah, Karena kenapa masih sama gitu? Kan penyempurna.
malah ada yang dikurang-kurangin anehnya. Bener nggak, Bang? Contoh misalnya kan ketika berbicara tentang hukum, coba lihat aja Islam, hukum apa yang kurang dari Islam? Sedangkan kalau kita berbicara tentang ajaran sebelum-sebelumnya, apakah Yesus mengajarkan tata cara ibadah? Apakah Yesus mengajarkan tata cara puasa? Yesus hanya ngasih tahu cara berdoa yang benar. Jadi berdoa Bapa kami, Bang. Sama itu. Ya, jangan terlalu banyak. Lalu hukum-hukum yang belum diajarkan Yesus itu hukum apa aja? Gak ada sih, semua udah kalau menurut saya ya, Bang. Kan Yesus mengenal masih banyak hal yang ingin aku ajarkan tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia Nah, itu datang